Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Tahu CPO? Yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Kalau Iran, dia hanya kuasai 20% yang lewat minyak dunia. Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Kalau kita hilirisasi tutup, jadikan margarin, itu kiamat itu dunia. Ibu Gubernur Maluku Utara, tabe Pak Doktor Pak Ustaz Dasar Latif. Ini Ibu Gubernur. Ini ekspor. Ini putri terbaik Sulawesi Selatan dari Takalar. Dia menggoncang Indonesia dan pertama mengekspor kelapa adalah dari KKSS, anggota KKS Gubernur Maluku Utara. Ini ada dua lagi yang Bu Gubernur dua ya, ini tahun. Jadi 3 pabrik dibangun. Tahu apa yang terjadi? China datang membangun di Morowali. Kalau ini diolah semua 5.000 triliun baru kelapa. Dan ini mimpi besar Bapak Presiden. Maaf, bukan karena kami menterinya. Tidak mungkin kalau kami mau ikut kalau bukan pada jalan yang benar. Presiden luar biasa, visioner. Kalau ini maksudnya Bapak Presiden dihilirisasi. Yang kedua, gambir. Gambir itu 80% kita suplai dunia. 80%. Tapi yang dikirim adalah daunnya gambir setengah jadi. Nah, kalau kita hilirisasi nilainya 5.000 triliun nih. Baru 2 sudah 10.000 triliun. Yang olah kita punya gambir India ekspor ke Amerika dengan Eropa. Kita setengah mati tanam. Padahal edit value yang tertinggi ada di hilir. Nilai tambah tertinggi ada di hilir. Baru 2 sudah 10 triliun. Kami sudah minta Pak Rosan, Pak Doni, BUMN kita bangun pabriknya di Sumatera Barat dan Medan. Kita sudah rancang, kita sudah anggarkan. Kita hilirisasi. Ada lagi yang menarik. Kita tahu nggak? Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Tahu CPO? Yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Kalau Iran, dia hanya kuasai 20% yang lewat minyak dunia. Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Kalau kita hilirisasi tutup, jadikan margarin, itu kiamat itu dunia. Benar Bapak Ibu? Ini kita kuasai dengan Malaysia 80%. Tapi kita 58%, sekarang 60% lebih. Nah, 60% ini kalau kita olah menjadi minyak kelapa, kita olah menjadi margarin, kita olah menjadi skincare, nggak perlu ke Korea Selatan. Dan ada lagi yang maaf ibu-ibu ya, kalau saya agak kencan dikit. Ini untuk gambir, ada salah satu produknya sampo, sabun, semua bisa keluar. Tinta pilkada, pilpres itu dari Medan, dari Sumatera Barat. Dan ada satu yang menarik, nih, coba buka, nih. Ini yang umur 50 ke atas boleh baca, yang di bawah jangan. Nah, ini yang saya percepat hilirisasinya, karena pasti yang umur 50 ke atas butuh. Ini Pak Ustaz Dasar ini 1, 2, 3. Jangan salah, Pak Ustaz Latif, Pak Fadlan, itu selalu aku minta nasihat dan didoakan. Jadi inilah gunanya saya kalau ini saya bisa buat percepat hilirisasi. Ini yang nomor 2. Ya, sudahlah, yang penting baik untuk kita semua. Ini produk turunannya semua. Baru 2 itu sudah 10.000 triliun. Itu maksudnya Bapak Presiden. Yang ketiga adalah CPO. Kalau kita olah, kami hitung kemarin, CPO kalau dia jadi margarin, kita tutup ekspor kita 32 juta ton. Kalau kita tutup, pertanyaanku, apa tidak kiamat dunia, kiamat kecil? Benar nggak Bapak Ibu?
industri di Jepang, di Amerika butuh 1,7 juta ton, Eropa butuh 2,3 juta ton. Kalau ini kita tutup, kemarin beras saja kita berhenti impor. Beberapa negara kami dampingi Bapak Presiden ke Jordan, ke Singapura, ke Malaysia, ke Rusia. Itu pemimpin negara datang meminta waktu Bapak Presiden, dan aku dibisiki, Pak Mentan bisa nggak impor sedikit, kasihan tuh Presiden ini minta beras 200.000 ton, 100.000 ton. Saya bilang, Pak, 1 liter kita impor dengan 1 juta, itu sama tekanan politiknya di Indonesia. Kalau begitu Pak Mentan, kamu ke kamar aja tidur. Oh siap Bapak Presiden. Akhirnya ada bahasa beliau, nanti aku tanya Menteri Pertanian. Ini tingkat dunia. Beberapa pemimpin negara minta bahwa ini baru beras, kita tidak impor. Orang yang kesulitan, tahu harga beras di luar. Thailand hari ini 5.700 rupiah per kilo, yang dulunya itu 11.000. Hari ini 5.000, bagaimana bayangkan nasib petaninya. Indonesia baru ancang-ancang impor 1.000, itu pun tidak jelas, itu pun tidak pasti. Ributnya se-Indonesia, aku diam. Tiba-tiba minggu depannya karena aku di daerah, langsung terbang ke Jakarta, siapkan beras, aku mau impor ke Arab 2.000 ton. Bukan ilusi, tapi fakta. Kami langsung impor, ekspor. Tidak ada beritanya. Maka atau toaga, iya. Jadi baru Pak Ustaz, mungkin ada ayatnya dicarikan nanti. Baru mau impor, ribut, impor lagi 1.000, itu 1.000, tahu ke 1.000 ton 0,0003%. Itu pun baru rencana. Aku ekspor 2.000 ton, tidak ada beritanya. Akar kaya malah satu ya malah mama bicara ke medsos. Ini ekspor, dan kita juga sudah ekspor ke negara saudara kita Palestina. Aku diundang berdoa, Pak Mentan ayo kita berdoa di Monas. Oh siap, apa? Kita doakan Palestina merdeka. Oke, aku doakan dari kantor, aku tambah sedikit, ekspor 10.000 ton ke Palestina, dan pertama dalam sejarah. Ini kita ekspor 10.000 ton, tapi baru rencana impor, belum tentu diimpor, itu beras khusus. Maksudnya beras khusus kalau ada orang Eropa datang, dia makan berasnya di Indonesia, masuk di hotel, itu maksudnya. Tapi ya Allah, dia goreng ini di mana Menteri Pertanian, di mana Menteri? Ada beras di gudang 4 juta ton, tidak dibahas. Akankah iya agar salah atau iya, tapi enggak, kita masih ketemu nanti di akhirat kelak. Kita diskusi di sana. Mata kotona, saya ekspor 12.000 ton, enggak dibahas. Dan ini saudara kita, ini satu minggu dia naik pesawat baru tembus ke Indonesia. Kami ke Jordan, kemudian kami ketemu Raja Abdullah. Saya bilang kita akan bantu Presiden, Pak Mentan bantu.